Ngerti. Bahasa Indonesia kau yang ngulang siapa? Jangan disebut. Pak M ya. Anggap aja ini inisialnya Pak M. Pasti teman-teman SMA Semapa ngerti lah. Slekopedia. Apa sih yang bikin biasanya semangat pas kuliah? Pemuda kayak kita kan. Apakah soalnya urusan cinta? Bukan masalah urusan cinta. Jadi gini, semangatnya anak pemuda itu kan harus didorong dengan support. Iya, makanya itu saya nanya, apa sih yang menyupport Bang Haji gitu? Nah, support saya adalah orang tua. Orang tua, yakin? Yakin. Karena apa? Kita udah sesuai dengan impian kita mau gimana, cita-citanya mau gimana. Orang tua yang di belakang juga nggak mau ngecewain orang tua dong. Pasti intinya. Pasti. Jadinya kita usahakan semaksimal mungkin buat bahagiain orang tua. Kuliah itu jangan buat mainan lah. Jangan buat mainan, oke. Kasian, gini, orang tua yang membiayai. Misalkan kita masih belum kerja nih, biaya masih ikut orang tua, kuliah masih ikut orang tua. Jadi jangan sampai orang tua kita itu kecewa gitu. Tapi pasti dong. Anda pernah bucin itu pasti kan? Pernah kan? Pernah. Usia kita pasti pernah dong. Pernah. Pastinya pernah. Pasti pernah bucin. Nah, di saat Anda berantem nih sama seseorang, sama doi Anda dulu, yang Anda sebut mantan sekarang. Oke, benar? Oke, benar kan? Itu bikin ngeluh gitu, udah tugas. Gak jadi semangatnya aku. Pakai berantem lagi. Dulu gini. Kayak gini. Kok rasanya kayak beda aja gitu. Karena gini, mindset kita tuh pertama kita yang bikin semangat tuh orang lain. Mindset kita yang bikin semangat kita muncul itu harus orang tua, jangan orang lain. Iyalah, pastinya harus. Walaupun itu pacar, jangan seperti itu. Harus. Karena orang tua itu ya segalanya lah. Jangan jadi pemuda yang lemah karena pacar. Mantap, jangan bucin mania kau. Jangan bucin mania. Boleh lah, kita sayang itu boleh, kita cinta itu boleh, tapi ada batasannya. Cinta kasih itu ada batasannya, bro. Mantap. Emang dulu ditinggal apa ninggal sih, Bang? Anda kayak ngerot dari muka Anda tuh. Gimana gitu? Ada penyesalan kayaknya? Kalau penyesalan ya ada. Dulu itu udah gue coba udah serius gitu. Tujuannya lebih serius memberikan yang terbaik buat dia lah. Memberikan yang terbaik buat dia, tapi kenapa dia meninggalkan saya? Dia gitu. meninggalkan Anda kenapa? Ya mungkin harus menjadi yang lebih baik lagi. Menjadi lebih baik. Akan tetapi kutukan masa lalu. Iyalah, masa lalu. Ya masa lalu biarlah berlalu, jangan dibahas lagi. Yang membedakan masa lalu Anda sama masa depan kita sekarang apa? Kalau ditanya perbedaan masa lalu sama masa sekarang, sangat berbeda sekali. Kenapa? Karena dulu nih waktu masih bersama-sama dia nih, Anda juga pernah merasa semangat dong? Oh iya. Pasti semangat. Dari berbunga-bunga, berpelangi-pelangi, bucin-bucin mania bacot. Bener kan? Iya. Terus? Sekarang gini aja deh. Masa depan itu kan kita harus fokus. Fokus bener, harus. Kalau kita masih mikirin kayak gitu, gimana kita mau maju? Berarti jangan terpaku sama masa lalu. Janganlah. Buatlah masa lalu. Boleh kita menengok tapi tidak untuk diulang. Gitu. Gitu berarti masa lalu jadi pijakan kita ke masa depan. Iya, kita belajar dari masa lalu kan, bener kan? Kita belajar dari masa lalu untuk ke masa depan. Tapi untuk hal yang positif. Hal yang positif, pastinya dong. Pasti. Teman-teman Slekopedia, dengarkan itu. Itu wasiat dari perantau ke Bekasi. Jangan di skip, oke? Jangan narkoba. Ya tapi gini aja. Sekarang rasanya udah beda aja, yang masa lalu ya biar berlalu. Bolehlah kita belajar menengok ke belakang tapi tidak untuk diulang. Bukan kayak gitu? Iya dong. Tas dulu dong. Hey, corona bro. Seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah udah ada. Udah ada lagi. Kita kasih selamat apa gimana nih? Kasih pelangi mungkin di atas kepala bacot gitu. Oke lah, kalau mungkin urusan kayak pribadi gitu, masalah cinta kita hanya menyinggung sedikit, publikasi sedikit lah. Nggak usah menyebut nama ya Bang. Oh, jangan. Nggak boleh nyebut nama, jangan sampai. Cukup yang merasa saja. Kalau merasa ya alhamdulillah, kalau nggak merasa ya nggak apa-apa. Anda dendam nggak sih sama mantan? Ya kan gini Bang, perjuangan Bang Haji dulu, apa yang Bang Haji lakukan dulu, dan Bang Haji dibikin kecewa kayak gitu. Rasa dendam nggak sih? Ngerasa benci nggak sih? Ada benci? Sekarang gini aja, jangan terpengaruh dengan janji-janji manis. Pedih. Kalau kita terlalu percaya gitu ya, nih sakit Bang. Beneran. Udahlah, kalau misalkan mau emang beneran serius, jalanin. Buktikan Asik. Jangan banyak omong doang. Mantap. Garangan mati dan garangan. Waduh. jangan sampai. Kita itu harus
percaya diri aja. Kalau mau misalkan mau ngejalanin hubungan ya jalanin. Tapi dengan satu alasan, komitmen. Nggak boleh sepihak. Itu kuncinya. Nggak boleh sepihak. Iya. Gitu. Anda pernah ngalamin menjalani hubungan LDR, jarak jauh, telepati gitu, jarak jauh? Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Saya di Jakarta, anaknya di Surabaya. Di Surabaya. Tapi jarak itu bagi saya nggak masalah kalau masih melihat awan yang sama. Iya, beda dong Bang awan. Awan bisa beda. Awan bisa beda tapi di sini hujan, di sana terang. Di sini kau menangis, di sana dia bahagia dengan orang lain. Sad boy. Enggak, soalnya itu kan yang berakhir kan. Hubungan berakhir apa enggak? Apa sekarang? Oh, itu udah berakhir. Itu berakhir. Kalau sekarang alhamdulillah ya. Masih respect mana ya? Masih. Kenapa itu hubungan bisa berakhir? Ada miskomunikasi apa? Soalnya kan LDR lah, tahu lah teman-teman. Ya gini aja, mungkin dia kurang memahami lah keadaan di sini, kan beda-beda. Kita punya kesibukan masing-masing. Dia juga punya kesibukan masing-masing. Kalau kita misalkan saling mengerti aja, bisa lah. Mungkin masih bisa dipertahankan. Apa kayak gini Bang? Apa ini buat teman-teman ya pendapat saya? Minum dulu. Silakan. Apa seorang cewek semua kayak gini? Apa dia ketika bersama kita nih di masa lalu bersama kita, maksudnya di masa-masa sekarang masih bersama kita, dan dia pindah ke tempat LDR, jadinya LDR, dia ketemu sama orang lain, maksudnya teman-teman baru, dunia baru, apakah harus meninggalkan kita? Ya kemungkinan. Kenapa saya bilang kemungkinan? Karena itu sifatnya orang itu mesti berbeda-beda. Beda-beda, oke. Kita pas ketemu aja akrab. Oke. Terus pas kita jauhan, yang lagi dekat sama kita jauhi, kita dekat yang lain. Itu Anda mungkin. Itu apa namanya? Tentang kenyamanan. Nyamannya seseorang itu nggak bisa dibuktikan kalau kita masih jauh-jauhan. Menurut Anda? Kalau menurutku sih komitmen ini penting nggak sih? Penting lah. Ya kalau berarti seumpama kalau Anda nganggap penting, ya kan? Dianggap penting kan? Tadi LDR itu seharusnya kalau emang komitmen kuat, nggak mungkin dong bisa pecah. Dia saling percaya, aku percaya kamu, kamu di sana baik-baik aja, dan aku percaya juga, aku di sini baik-baik aja. Itu saya sudah mulai percaya diri di situ. Percaya diri. Kita udah waktu wisuda lah. Waktu wisuda SMA. Oke, teman-teman SMA, waktu wisuda SMA. Maaf nih ya, agak curhat sedikit. Waduh, nggak apa-apa dong. Waktu wisuda dulu kita tuh pas sebelum pisah, sebelum berjarak itu ya kita mau ngobrol gini, ntar gimana nih kalau kamu jauh, kan kita nggak bisa komunikasi, kamu juga punya kesibukan, aku juga punya kesibukan, nggak mungkin dong kita saling berkabar gitu. Ya bisa waktu berkabar mungkin ya hanya beberapa waktu, di waktu kita istirahat. Ada banyak masalah gini, di waktu saya istirahat dia sibuk. Di waktu dia sibuk, saya istirahat. Oh, saling tidak sinkron. Tidak sinkron. Terus gini, ada satu permasalahan yang bikin ya sampai gini lah. Karena itu dia nggak ada kabar. Karena sibuk. Alasannya kayak gitu. Alasannya sibuk. Sesibuk-sibuknya wanita, jangan lupa Anda tetap wanita. Nggak gini dong. Sesibuk-sibuknya Anda sempatkanlah waktu walaupun 1 menit itu untuk mengabari dia. Waduh. Kalimat yang bucin sekali, saudara-saudaraku. Tapi hubungan sama dia masih akrab, masih baik. Ya cuma sekedar komunikasi aja. Ya tapi nggak lebih. Ada nggak pesan buat dia? Teruntuk mantan nih. Ya nggak apa-apa. Ya kan nggak apa-apa. Teruntuk mantan, lebihlah menghargai perjuangan seorang laki-laki. Asik. Emang dia tidak pernah menghargai perjuangan Bang Haji? Kalau dia menghargai, dia tidak akan meninggalkan kita. Waduh. Iya Kak? Iya kan? Pernah gini gak? Pernah sakit tapi tak pernah sesakit ini. Ya? Waduh. Gini Bang, ada yang bilang gimana? Kalau emang cewek itu serius sama kita ya. Iya. Dia kriterianya biasanya bilang aku akan menemanimu dari nol. Menurut Bang Haji gimana? Ku temani kau dari nol, wahai lelaki-laki. Iya, banyak banget yang gitu. Iya kan, pasti banyak. Dulu itu saya pernah deket sama seseorang lagi. Sebelum yang sama ini, yang jaga saya ini. Dulu saya cerita gini panjang lebar, udah tuh kali volume kali tinggi. Terus gimana? Pas dia tahu aku kuliah sambil usaha ayam geprek.
tiba-tiba dia minder. Kenapa minder, Bang? Nah, itu yang perlu ditanyakan. Ya mungkin seleranya dia lebih tinggi lah gitu. Kalau seleranya dia tinggi kan nggak harus minder, kan harusnya mensupport Bang Haji yang semangat. Itu harusnya. Yang semangat. Tapi Usaha dia ini, beda. Ntar kan kalau kita nggak tahu di masa tua bisa kita olah berdua. Nah, buktinya sekarang saya buktikan dong. Janji cewek jangan dipercaya. Dengarkan saya, wahai saudaraku. Camkan itu. Kalau aku nih ada nih, misal ada. Gimana? Jangan naif. Misal ada, emang ditemenin dari nol, nyampe sukses laki-lakinya. Jangan sampai dilepas. Jangan sampai dilepas. Tapi lelakinya bilang, terima kasih telah menemaniku dari nol. Menurutmu gimana? Yang fucek siapa? Yang fucek tuh yang laki-laki. Iyalah. Kenapa? Soalnya gini Bang, yang melahirkan orang tua, yang membiayai orang tua, sampai sukses pun orang tua support. Iyalah. Doa orang tua sukses. Iyalah, pastinya Doa itu. kunci kita. Dan waktu kenal sama cewek, dia bilang waktu dia udah sukses, terima kasih telah menemani aku dari nol. Dia lupa orang tuanya kan? Iyalah pasti. Itu lelaki fucek. Fucek. Fucek kalian semua yang bilang kayak gitu, temani aku dari nol. Pikir topat otak. Pikir puki kau. Jangan kau pikir. Jangan lupakan orang tuamu. Jangan lupakan orang tuamu. Nah, ya. Menurut Bang Haji, masyarakat Bekasi kayak gimana? Ramah, baik. Sama nggak ya sama di kampung? Tentunya beda lah. Bedanya? Bedanya itu kayak misalkan kita baru datang nih dari Jawa, Jawa ya. terus ke kota besar gitu kan, kota perantauan. Iya. Pastinya lah beda lah. Suasananya, kondisinya juga Iya. pastilah beda. Kayak misalkan kita baru deket sama orang gini, kan nggak mungkin dong kita langsung akrab. Ya ada proses dong. Ada, Pasaran pastinya ada. PDKT juga ada. Pacaran, PDKT, omongan bla 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 bla. Ya ada kabar. Ya ada kabar terus menghilang. Aduh. Nggak mungkin. Untuk yang Gimana? cewek sekarang nih, yang masih berhubungan, pengennya kayak gimana? Pengennya sih ya lebih mengerti lah. Lebih mengerti. Sampaikan, pasti video saya viral. Sampaikan saja, silahkan sok. Ya intinya gini aja, saling mengerti. Buat yang lagi dekat lagi Bang Haji, nih dengerin. Cuma pesan satu kata aja, Apa? saling mengerti. 2 kata bro. 2 kata. Itu 2 kata, saling mengerti. mengerti, oke. Bahasa Indonesia kau yang ulang siapa? Jangan disebut. Jangan disebut. Guru Nanti saya. kau disuruh pakai helm muter-muter lapangan ya. Jangan. Jangan disebut, itu guru paling legend. Iya enggak? Iya lah. Paling Dulu itu legend. apa namanya? Disuruh pakai helm, keliling lapangan, gerak jalan itu gara-gara. Anda punya masalah apa? Kesalahan apa yang Anda perbuat? Cuma gara-gara itu lantainya belum disapu. Belum disapu. Pak M ya. Anggap aja ini inisialnya Pak M. Pasti teman-teman SMA Semapa Iyalah. ngerti lah. Tahu lah pastinya. Pak M tuh guru paling legend. Pro player gitu. Biasanya tuh kayak gini. Gini nih. Wah, bikin bete gitu. Aku masih ingat sekali Bang itu. Tapi itu guru yang the best lah. The Patut best. kita contoh hal positifnya. Positifnya. Sekarang ada gak pesan buat teman-teman yang lagi ngerantau, teman-teman kita gitu? Untuk pesan-pesan teman-teman yang masih di rantau maupun di Surabaya, mau di luar Jawa maupun di ibu kota, kita harus tetap semangat, jangan pantang menyerah, jaga kesehatan, semangat. Dan jangan lupa order AGMT. Petis sakarep nih. Ayam geprek terbaik se-Asia Tenggara. Mantap. Salam rantau. Salam rantau bro.